Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Arun di channel Arun Learning. Hari ini kita akan belajar tentang biologi sebagai ilmu. Sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol like, share, comment, and subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat buat kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Biologi sebagai ilmu. Biologi berasal dari bahasa Yunani yaitu bios yang berarti hidup dan logos yang berarti ilmu. Biologi merupakan ilmu yang mempelajari makhluk hidup, organisme, dan kehidupan. Ilmu biologi dibagi menjadi cabang-cabang ilmu pengetahuan. Berikut ini cabang-cabang ilmu biologi beserta objek yang dipelajarinya. Nomor 1, cabang ilmu genetika, objek yang dipelajari penurunan sifat. Nomor 2, cabang ilmu sitologi, objek yang dipelajari susunan dan fungsi sel. Nomor 3, cabang ilmu histologi, objek yang dipelajari penyusun dan fungsi jaringan. Nomor 4, cabang ilmu anatomi, objek yang dipelajari bentuk dan susunan tubuh makhluk hidup. Nomor 5, cabang ilmu fisiologi, objek yang dipelajari fungsi tubuh makhluk hidup. Nomor 6, cabang ilmu morfologi, objek yang dipelajari bentuk luar tubuh makhluk hidup. Nomor 7, cabang ilmu embriologi, objek yang dipelajari perkembangan embrio. Nomor 8, cabang ilmu teratologi, objek yang dipelajari cacat pada perkembangan embrio. Nomor 9, cabang ilmu patologi, objek yang dipelajari ciri-ciri dan perkembangan penyakit organisme. Nomor 10, cabang ilmu imunologi, objek yang dipelajari sistem kekebalan tubuh. Nomor 11, cabang ilmu virologi, objek yang dipelajari virus. Nomor 12, cabang ilmu mikrobiologi, objek yang dipelajari makhluk hidup renik mikroorganisme. Nomor 13, cabang ilmu botani, objek yang dipelajari tumbuhan. Nomor 14, cabang ilmu zoologi, objek yang dipelajari hewan. Nomor 15, cabang ilmu ekologi, objek yang dipelajari hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya, ekosistem. B. Metode ilmiah. Metode ilmiah diterapkan dalam kerja ilmiah penelitian untuk menjawab keingintahuan manusia. Metode ini diterapkan untuk mengurangi kesalahan dalam rangkaian proses kerja ilmiah. Berikut langkah-langkah metode ilmiah. A. Merumuskan masalah. B. Mengumpulkan keterangan. C. Merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap masalah sebelum dibuktikan. Melalui hipotesis, kita bisa menentukan variabel bebas, kontrol, dan terikat pada percobaan. Variabel bebas adalah faktor yang memengaruhi variabel terikat. Variabel terikat adalah faktor yang dipengaruhi variabel bebas. Variabel kontrol adalah
faktor yang dapat memengaruhi percobaan dan harus dikendalikan agar sama perlakuannya. Contoh, Pak Ferry adalah seorang petani. Dia ingin menguji keampuhan beragam jenis pestisida dalam memusnahkan hama di kebun teh miliknya. Variabel bebas dalam pengujian tersebut adalah A. Ragam jenis hama, B. Hama kebun teh, C. Ragam jenis pestisida, D. Tumbuhan teh, E. Volume pestisida. Jawabannya adalah C. Ragam jenis pestisida. Karena pada proses pengujian keampuhan pestisida, faktor yang dimanipulasi adalah ragam jenis pestisida, sehingga disebut variabel bebas. Sementara itu, faktor yang dipengaruhi adalah kemampuan bertahan hidup hama di kebun teh, sehingga disebut variabel terikat. Berdasarkan kaitan antara variabel, hipotesis dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu hipotesis alternatif dan hipotesis nol. Hipotesis alternatif bila antara variabel ada hubungan, pengaruh, atau perbedaan. Hipotesis nol bila antara variabel tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh, ataupun tidak ada perbedaan. Contoh, pengaruh pertambahan unsur nitrogen dalam tanah memengaruhi pertumbuhan padi di sawah Pak Andi. Dalam suatu eksperimen, hal demikian itu dinyatakan sebagai A. Perlakuan, B. Hipotesis alternatif, C. Menarik kesimpulan, D. Hipotesis nol, E. Analisis data. Jawabannya adalah B. Hipotesis alternatif. Karena ada kata memengaruhi sehingga disebut hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif bila antara variabel ada hubungan, pengaruh, atau perbedaan. Sedangkan hipotesis nol bila antara variabel tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh, ataupun tidak ada perbedaan. D. Melakukan percobaan, E. Menganalisis data, F. Menarik kesimpulan. C. Objek dan permasalahan biologi. Objek biologi meliputi seluruh makhluk hidup, mulai dari yang berukuran renik mikroorganisme hingga yang berukuran besar makroorganisme. Lingkup permasalahan biologi mencakup seluruh objek biologi dalam berbagai tingkat organisasi kehidupan, mulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. A. Molekul. Molekul adalah kumpulan dari beberapa senyawa. Molekul-molekul organik seperti lipid, protein, karbohidrat, dan asam nukleat. Contoh permasalahan biologi dalam tingkat molekul adalah permasalahan pada pewarisan sifat genetika. Misalnya, pemberian gen anti hama pada beberapa jenis tumbuhan sehingga bisa menghasilkan zat anti hama sendiri. B. Sel. Sel adalah unit fungsional dan struktural terkecil pada makhluk hidup. Makhluk hidup tersusun atas sel, mulai dari organisme uniseluler satu sel hingga organisme multiseluler banyak sel. Contoh permasalahan biologi pada tingkat sel bisa dilihat pada penyakit kanker yang merupakan salah satu bentuk penyimpangan fungsi sel tubuh. C. Jaringan. Jaringan tersusun atas sel-sel yang sejenis dan memiliki fungsi yang sama. Contoh permasalahan biologi pada tingkat jaringan adalah teknik kultur jaringan yang merupakan metode perbanyakan organisme tumbuhan
melalui proses kultur secara in vitro. D. Organ. Organ adalah gabungan dari berbagai jaringan berbeda yang menjalankan fungsi tertentu. Organ pada manusia antara lain mata, jantung, hati, dan lambung. Contoh permasalahan biologi pada tingkat organ antara lain cangkok organ. E. Sistem organ. Sistem organ terdiri atas berbagai organ yang bekerja sama membentuk sistem organ yang memiliki fungsi tertentu. Misalnya, sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem sirkulasi, dan lain-lain. Contoh permasalahan biologi pada sistem organ dapat diamati pada proses pemisahan bayi kembar siam yang hanya memiliki satu sistem pencernaan. F. Individu. Individu merupakan satuan makhluk hidup tunggal. Individu tersusun atas beberapa sistem organ. Contoh individu adalah seorang manusia, seekor cecak, seekor kelinci, sebatang pohon mangga, dan sebuah bakteri. Contoh permasalahan biologi pada tingkat individu adalah pertambahan tinggi atau berat badan seorang siswa dari tahun ke tahun. G. Populasi. Populasi adalah kumpulan individu-individu sejenis di suatu area tertentu dalam waktu tertentu. Contoh permasalahan biologi pada tingkat populasi, misalnya penurunan populasi orang utan di Kalimantan akibat perambahan hutan. H. Komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi yang beragam jenisnya dan saling berinteraksi satu sama lain dalam sebuah habitat. Contoh komunitas adalah komunitas kolam ikan yang terdiri atas populasi ikan, populasi lumut, populasi serangga air, dan populasi ganggang. Contoh permasalahan biologi pada tingkat komunitas bisa dilihat pada simbiosis apit dengan semut rangrang di sebuah pohon. I. Ekosistem. Hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan benda tak hidup membentuk ekosistem. Ekosistem tersusun dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah makhluk hidup seperti bakteri, jamur, tumbuhan, hewan, dan manusia. Komponen abiotik adalah benda tak hidup seperti udara, cahaya, dan air. Ekosistem dapat terbentuk secara alami atau disebut ekosistem alami, misalnya danau, rawa, dan terumbu karang. Ekosistem juga dapat dibentuk oleh manusia atau disebut ekosistem buatan, misalnya sawah, kolam ikan, dan akuarium. Contoh permasalahan biologi pada tingkat ekosistem adalah rusaknya ekosistem hutan hujan tropis di Kalimantan akibat perambahan hutan dan alih fungsi hutan alami menjadi hutan produksi. J. Bioma. Bioma tersusun atas beberapa ekosistem. Bioma mencakup area yang amat luas dan jenisnya ditentukan oleh vegetasi dominan yang ada di area tersebut. Contoh bioma antara lain bioma tundra, taiga, hutan hujan tropis, padang rumput, dan gurun. K. Biosfer. Biosfer adalah lapisan tempat tinggal makhluk hidup yang terdiri atas ekosistem-ekosistem yang ada di bumi. Biosfer meliputi daratan dan perairan di mana organisme hidup. D. Manfaat biologi. Biologi telah memberikan banyak manfaat bagi manusia dan lingkungannya. Berikut manfaat biologi bagi manusia dan lingkungannya. Yang pertama,
Di bidang kesehatan, penemuan vaksin-vaksin terbaru telah menyelamatkan nyawa manusia dari infeksi virus ganas. Kedua, di bidang pertanian, tumbuhan hasil rekayasa genetika telah membantu terpenuhinya produksi pangan dunia. Ketiga, di bidang peternakan, teknologi kawin suntik telah menghasilkan ternak-ternak unggulan. Keempat, di bidang lingkungan, pemanfaat mikroorganisme sebagai bioindikator keberadaan bahan tambang telah banyak membantu dalam eksplorasi lokasi-lokasi tambang terbaru. Berikut ada beberapa contoh soal. 1. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh polusi udara terhadap populasi lumut kerak di berbagai lokasi. Lingkup permasalahan pada penelitian ini adalah A. Komunitas, B. Organ, C. Ekosistem, D. Individu, E. Populasi. Jawabannya adalah C. Karena pengaruh polusi udara terhadap populasi lumut kerak merupakan permasalahan pada tingkat ekosistem. Zat-zat polusi yang terkandung di udara merupakan komponen abiotik yang akan berinteraksi dengan komponen biotik, yaitu populasi lumut kerak. 2. Seorang peneliti ingin mengamati pengaruh konsumsi obat tertentu terhadap perkembangan janin di dalam kandungan. Cabang ilmu biologi yang harus dikuasai oleh peneliti tersebut adalah A. Teratologi, B. Genetika, C. Virologi, D. Imunologi, E. Entomologi. Jawabannya adalah A. Karena yang ditanyakan pengaruh obat terhadap perkembangan janin, dan janin adalah embrio. Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang cacat pada perkembangan embrio dipelajari dalam teratologi. Sedangkan genetika mempelajari penurunan sifat, virologi mempelajari virus, imunologi mempelajari tentang sistem kekebalan tubuh, entomologi mempelajari serangga. 3. Cabang ilmu biologi yang mempelajari jantung manusia adalah titik-titik, dan yang mempelajari tentang makhluk hidup renik mikroorganisme adalah titik-titik. A. Fisiologi genetika, B. Kardiologi mikrobiologi, C. Sitologi mikrobiologi, D. Mikrobiologi neurologi, E. Virologi teratologi. Untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan soal nomor 3, kita lihat kalimat yang mempelajari tentang makhluk hidup renik mikroorganisme. Cabang ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme adalah mikrobiologi. Jadi, jawaban yang kedua adalah mikrobiologi. Di pilihan ganda, jawaban yang keduanya mikrobiologi adalah B dan C. Lalu kita lihat yang B dan C. Antara kardiologi dan sitologi, kita tahu bahwa sitologi adalah ilmu biologi yang mempelajari susunan dan fungsi sel. Jadi jawabannya adalah B. Karena kardiologi adalah ilmu biologi yang mempelajari jantung manusia, fisiologi yang mempelajari fungsi tubuh makhluk hidup, genetika mempelajari penurunan sifat, mikrobiologi mempelajari mikroorganisme, sitologi mempelajari susunan dan fungsi sel, neurologi yang mempelajari tentang saraf manusia, virologi mempelajari virus, teratologi mempelajari cacat pada perkembangan embrio. Agar kalian lebih paham lagi, berikut ini ada beberapa latihan soal buat kalian kerjakan.
Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari video saya. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.